Oke, selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Anrohim. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur data dalam program-program Python. Jadi, dasar-dasar dari program Python yang akan kita pelajari. Jadi, pertemuan kali ini kita akan mempelajari kurang lebih ada 6 materi. Dari yang pertama dari struktur data, tipe data, array, record, stack, dan queue atau antrian. Nah, untuk yang pertama adalah struktur data. Dari pengertian data sendiri adalah bahwa data adalah keterangan yang benar dan nyata. Itu pengertian data secara dari KBBI ya. Nah, secara informasi itu adalah hasil dari pengolahan data yang memiliki nilai value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Sedangkan struktur data adalah bagaimana data disusun dalam bentuk struktur tertentu, dikelola dan disimpan ke media penyimpanan sehingga mudah untuk diakses. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari struktur data itu? Jadi kurang lebih fungsi struktur data tersebut adalah secara intinya adalah agar data yang diolah itu mudah dicari, mudah diolah dan lebih efisien. Nah, untuk analoginya dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa mengambil contoh seperti misal ada baju yang di lantai gitu. Itu adalah contoh seperti data yang tidak terstruktur, di mana kita nanti kalau kita butuh mengambil baju yang apa itu pasti susah mencarinya. Nah, sedangkan baju di lemari yang sudah ditata, misal udah di grouping, yang dimana kaos dengan kaos, celana dengan celana, itulah data yang udah terstruktur yang menggunakan struktur data. Nah, sedangkan cara menyusun lemarinya itulah yang disebut dengan struktur data. Nah, nextnya tentang tipe data. Tipe data adalah nilai apa yang bisa disimpan, operasi yang bisa dilakukan, dan besar memori yang digunakan. Jadi tipe data itu yang menentukan krusial juga sebenarnya ya, itu penting sekali. Jadi itu adalah mencakup dasar-dasar buat pemrograman juga, yang dimana fungsi data itu menentukan jenis nilai yang disimpan, mengatur operasi yang dilakukan. Yang paling penting adalah untuk menghindari error program, karena di sebagian program itu sensitif sekali dengan yang namanya tipe data. Jadi tipe data dalam program Python nanti kan coba pelajari. Sebenarnya cukup simple ya untuk program Python tuh, nggak sama seperti program C atau Java yang setiap yang setiap tipe data itu harus di declare namanya, seperti integer ya harus di declare in dulu di depannya. Nah, itu untuk Python kita nanti akan pelajari juga. Nah, ini adalah beberapa jenis tipe-tipe data. Yang pertama adalah ada integer atau biasa disebutnya berisi angka. Ada float itu untuk desimal. Sebenarnya ada juga double itu untuk desimal. Nah, bedanya float dengan double itu adalah bentuk panjang nilai yang bisa disimpan seperti itu. Nah, string itu adalah teks yang dimana nanti tipe datanya akan selalu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Itu akan menandakan dengan bahwa tipe data tersebut adalah string. Terus ada boolean yang dimana itu ada true dan false. Hanya dua itu, true dan false, antara benar dan tidak. Nah, selanjutnya ada enum. Ini bukan maksudnya LP, ini maksudnya dia adalah kayak option ya. Enum itu option. Jadi kayak tergantung nanti kita bisa menyeting misal ini misal dari pertanyaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau misalkan nanti satuan mata uang nanti ada yang rupiah, ada yang dolar. Nah, itu bisa dibikin menggunakan enum tentang nama mata uang, itu juga bisa. Nah, ada time ini untuk menyimpan waktu, dan sebenarnya ada date, timestamp, date time. Nah, itu menunjukkan tanggal dan waktu sekaligus. Bahkan terkadang ada yang date timestamp zone, dan itu termasuk sampai menyimpan ke zona waktu tertentu juga. Nah, selanjutnya ini ada tentang array. Bahwa array itu adalah sekumpulan data atau struktur data yang mempunyai tipe data yang sama dan diakses berdasarkan indeks. Array digambarkan sebagai struktur penyimpanan data berdasarkan urutan lokasi memori komputer. Untuk jenis array ada dua ya sebenarnya, array statis dan array dinamis. Yang merupakan array statis merupakan array yang memiliki ukuran yang bersifat konstan atau tetap berdasarkan deklarasi awal. Nah, sedangkan untuk array dinamis ini
yang memiliki ukuran yang tidak tetap dan otomatis bertambah apabila data baru masuk ke dalam array. Jadi, array statis itu yang udah di-declare di awal masukin udah dalam program itu udah paten, misal data, isinya A, B, C, D, F, G. Nah, sedangkan array ini itu biasanya digunakan dari inputan user. Misal ada interaksi, nomor antrian atau nama mahasiswa. Nah, ini bisa menggunakan array dinamis karena itu kan nggak fix ya, data-data yang tidak fix itu menunggu action dari user untuk input nama dan sebagainya. Nah, array berdasarkan dimensi di sini ada 3, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, dalam contoh array mungkin kita bisa coba ya. Secara array itu kurang lebih seperti ini. Misal kita punya variabel data, contoh satu array 1 dimensi. Misal kita punya data nama mahasiswa yang dimana namanya Anur, misal Ilham, dan Arif. Nah, ini adalah contoh array 1 dimensi. Nah, gimana sih kita cara menampilkannya? Tadi pengertian array adalah penampilan data dengan menggunakan nomor indeks. Nah, indeks dalam array itu pasti diawali dengan 0. Nah, ini bisa dilihat satu data ini pasti diawali dengan angka 0, data ke 0, ke 1, dan ke 2. Nah, kalau misalkan kita menampilkan nama Ilham, ya ini harus dikasih data dengan array ke 1 karena ini angka 0 dan ini urutan ke 1. Tuh, nah kita coba running. Oh, ini harusnya nama service-nya adalah Python 3 versi 3 yang kita pakai. Nah, ini namanya Ilham. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan kita mau menampilkan Arif. Nah, ini berarti Arif itu ada beberapa, 0, 1, dan 2. Nah, ini adalah 2. Kita klik dulu, takutnya nggak kelihatan ini. Nah, kelihatan. Nah, ini adalah contoh array 1 dimensi. Nah, kalau misalkan kita mau bikin array 2 dimensi, array pertama dan diisi lagi dengan array kedua. Paham? Ini adalah array 2 dimensi yang dimana misal namanya tadi di sini Anur, Ilham, dan Arif. Nah, kalau seperti ini untuk penampilannya gimana? Untuk menampilkannya adalah kita baca dari array yang pertama dulu. Ini adalah array ke 0, berarti data yang dihitung ini adalah data ke 0 dan baru diikuti indeks kedua sesuai urutan datanya. Kalau misalnya kita menampilkan data Anur, data ke 0 dan data ke 0 Anur. Kemudian nama Arif yang diganti yang belakang nama Arif. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita coba ke data 3 dimensi. Jadi data 3 dimensi itu ini adalah berupa data array diikuti dengan array lagi, diikuti dengan array yang berisi tadi nama Anur, Ilham, dan Arif. Cara menampilkannya adalah data ke 0, data ke indeks 0 dengan indeks ke 0 dengan indeks ke 2. Nah, Arif. Kita menampilkan data Ilham ke 1. Ilham. Nah, itulah contoh berapa array berdasarkan dimensi ya, array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Dan penentuan indeks itu ya tinggal dilihat aja itu array urutan keberapa datanya, seperti itu. Nah, nextnya, nah ini contoh array yang kita akan mencoba tentang array dari inputan user
array ini adalah array, tadi ada array dinamis ya, karena kita tadi coba itu array statis. Nah, kita akan coba tentang array dinamis kurang lebih seperti ini. Declare array kosong, terus coba kita masukin data. Untuk menambah data itu ada append, misal dari nama Anur kita copy aja, ada Ilham dan Arif. Nah, coba kita tampilkan datanya. Coba clear dulu, tampilkan lagi Anur, Ilham, dan Arif. Karena data yang semula jika tanpa ini itu berarti datanya masih kosong. Tuh, kosong berarti yang kita lakukan untuk input array di sini itu benar itu. Nah, kalau misalkan kita mau berdasarkan dari inputan user, kita bisa menggunakan for i in range, misal kita memasukin 3 nama mahasiswa. Nah, di sini adalah nama, bisa menggunakan input f, masukkan nama mahasiswa ke. Untuk masukkan variabel kita bisa mengasih kurung kurawal, tapi jika menggunakan depannya f. Kalau dia tanpa f, di sini variabel kurung kurawal akan dianggap sebagai string. Jadi untuk ini bisa dianggap agar kita bisa memasukkan variabel, bisa dimasukkan huruf f di depan. Tuh, bisa dikasih i plus 1. Selanjutnya adalah dimasukkan data dari inputan user, dimasukkan ke data append berisi nama. Coba kita print data, kita clear input, masukkan nama ke 1. Coba kita dulu. Nah, sudah masuk ya, cuma ini kurang rapi. Coba kita rapikan lagi, coba kita clear dan kita running. Masukkan nama ke 1, ada Anur, Ilham, dan Arif. Di sini sudah terlihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah melanjut ke udah mempelajari array, jadi kita selanjutnya akan mempelajari tentang record. Secara konsep dasar record itu adalah ada beberapa definisi pengertian, yaitu definisi heterogen. Record adalah struktur data esensial yang memiliki elemen heterogen. Secara teknis, setiap elemen spesifik di dalam sebuah record disebut sebagai field. Analogi tabel. Dalam representasi visual tabel, record dianalogikan sebagai sebuah baris horizontal, sedangkan field pembentuknya adalah sekumpulan kolom data. Nah, sifat field vertikal adalah isi setiap field bersifat homogen. Secara struktural ini menyerupai susunan array dalam indeks pencarian yang diposisikan secara vertikal. Nah, contoh dalam penerapannya adalah ini bisa juga disebut sebagai array object ya teman-teman. Jadi kita bisa mengisi array itu berdasarkan nama-nama kolomnya. Jadi kita akan ngasih coba untuk ada nama mahasiswa, nama, dan prodi. Nanti kita coba soalnya seperti ini. Kita bisa membuat kelas mahasiswa. Terus ini bisa kasih def init dalam kurung self. Nanti kita akan memasukkan berapa data yang dimana adalah kurang ada 3 ya. Coba kita ambil 3 contoh, nama, name, dan prodi. Nah, kita harus declare dulu yang dimana self itu, jika self nama itu berisi inputan dari nama, self dari name inputan dari name, dan sedangkan self prodi inputan dari prodi. Oke. Nah, ini coba kita membuat function untuk menampilkan data ya, show data misal, tinggal dikasih dengan self-nya aja seperti itu. Nah, kita coba print. Ayo, kita ingin menampilkan nama
nama, kasih tag, namanya menggunakan self nama, karena ini dikirim dari data self, dipanggil objeknya dengan nama. Nah, coba kita copy. Di sini ada name dan prodi. Nah, cara menggunakannya adalah mahasiswa. Sesuai urutan, ini ada nama, nim, dan prodi. Jadi self ini tuh bukan variabel untuk menangkap nilai ya. Jadi kita bisa masukkan misal nama Anur, nimnya 123, dan prodi informatika. Oke, coba kita kasih variabel aja biar gampang ya. MHS atau mahasiswa. Kita bisa MHS show data seperti ini. Kita clear dan running lagi. Namanya sudah keluar. Kenapa ini namanya Anur semua? Karena ini lupa diganti ya teman-teman, sorry. Jadi nim dan prodi. Coba kita clear dan running lagi. Sudah sesuai ya, nama, nim, dan prodi. Berarti datanya benar. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menggunakan beberapa data sekaligus nih? Nah, kita berikan inputan user. Nah, kita bisa kita bisa declare array kosong dulu menggunakan data array kosong. Terus kita bikin inputan user untuk berapa kali user akan menginput. Kita kasih nama interval aja, atau ya data berapa banyak user yang ingin diinput. Input, masukkan jumlah data. Di sini kita bisa menggunakan for i range integer info. Ada int range dalam kurung integer info 2. Nah, di sini kita bisa bikin variabel nama itu dari input, masukkan nama mahasiswa ke nama urutannya i+1. Nah, ini jangan lupa dikasih F, di copy. Ada tadi nim dan ada prodi. Itu ini kenapa ada +1? Karena dia ngambil i, itu indeks untuk looping juga dimulai dari angka 0. Jadi array index array dan for di looping itu juga berawal dari 0 seperti itu. Nah, ini nanti akan berubah berarti teman-teman. Jadi di sini harusnya jadi data append dari mahasiswa. Coba kita clear, kita running lagi, masukkan jumlah data kita 2 dulu. Ada Anur 123 dan informatika. Coba kita interrupt dulu. Kita rapihkan dulu, kasih tick 2 dan akan print lagi untuk mengasih enter. Masukkan jumlah data 2 Anur, nimnya 123 dan informatika. Mahasiswa kedua misal ada Agus 456 dan informatika. Secara data ini udah di append ya, jadi kenapa nggak muncul? Karena kita belum menggunakan belum memberikan function untuk menampilkan data, yang dimana dia adalah array object. Kita bisa menggunakan for data. Kita bikin value aja in data. Jadi cara bacanya adalah kita akan melooping data ini dengan alias variabel value. Jadi kita bisa memanggilnya dengan seperti ini. Print
Mahasiswa titik show data dengan isi value. Coba kita lihat, kita running lagi, jumlah datanya 2, Anur 1, 2, 3, dan informatika. Mahasiswa kedua ada Agus 4, 5, 6, dan informatika. Nah, udah muncul ya teman-teman. Jadi for ini adalah, kenapa dia nggak pakai i dan range, ini adalah untuk looping yang digunakan untuk declare dari angka yang kita input atau range dari angka, sedangkan data ini adalah ngambil dari array, berarti looping sebanyak isi data dalam array data ini. Itu. Nah, itulah contoh untuk contoh penerapan dari record, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang stack. Memahami konsep last in stack itu biasa disebut dengan last in first out, dan implementasi logikanya dalam komputasi serta pemrograman. Stack atau tumpukan adalah sekumpulan data terstruktur yang diolah dengan prinsip kerja LIFO, last in first out. Artinya data atau benda yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi pertama kali dikeluarkan. Konsep ini mutlak dan menjadi inti pemrosesan. Ada dua metode adalah dengan push, metode penyimpanan atau penambahan data baru ke dalam bagian atas stack, dan ada pop, metode pengambilan atau penghapusan data dari bagian paling atas stack. Nah, dari pengertian ini mungkin kita secara nggak langsung sebenarnya kita menggunakan konsep seperti itu udah sering ya teman-teman. Jadi misalkan buat teman-teman yang udah familiar menggunakan laptop, yang paling mencolok adalah penggunaan undo dan redo. Undo itu kalau teman-teman menyadari itu kan ketika kita menginput sesuatu itu akan jadi inputan terakhir untuk masuk ke stack. Jadi kita habis ngetik nama terus nim. Nah, dengan di undo, nim itu akan keluar. Habis menginput nama dan menginput nim misal dalam keyboard, kita sedang mencatat di Word, di Excel, bebas lah. Nah, ketika kita menginput nama itu akan menjadi stack atau urutan terakhir. Nah, sedangkan kita menginput data yang lain seperti nim atau apapun itu, nah itu akan menjadi urutan terakhir. Nah, ketika di undo, action menginput nim itu akan hilang atau di pop. Nah, nanti kita akan pelajari juga, kita praktekkan. Nah, ini adalah contoh penerapan push dan pop dalam contoh seperti ibu mencuci piring ya. Kayak antrian ibu habis cuci piring, itu kan habis cuci piring masukkan ke tempat piringnya, itu kan seperti halnya ibu membuat stack. Jadi ibu sedang push untuk membuat stack. Nah, selanjutnya ketika ada pengambilan dari rak piring tersebut, itu akan dianggap sebagai undo atau pengambilan data dari urutan paling terakhir. Itu. Nah, kurang lebih contohnya kita akan seperti ini. Habis dulu. Nah, contoh datanya adalah kita menggunakan array dinamis dahulu. Kita bisa menambahkan data. Untuk menambahkan data tadi adalah pakai append ya. Karena tadi pengertian push itu bukan berarti menggunakan push, tapi menggunakan append. Nah, di sini kita masukkan data. Cuci piring, ada mobil deh, kita mungkin antrian mobil deh mau keluar masuk tol gitu ya. Kita misal membuat mobil, itu ada mobil sedan, terus ada mobil truk, dan ada mobil bus. Nah, di print di sini sudah bertambah atau ada stacknya. Ini adalah stack urutan mobil-mobil yang masuk atau keluar ya dari tol, ibaratkan gitu. Kita analogikan ini kendaraan-kendaraan yang sedang masuk ke tol ya, menganti ke tol. Nah, urutan untuk masuknya ini udah. Nah, tapi untuk pengambilannya itu coba kita bikin
ternyata mesinnya rusak nih. Nah, mobil-mobil memundur lagi. Nah, itu kan analoginya seperti mobil yang harus keluar duluan itu harus yang mobil paling belakang, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan data ini bisa menggunakan POP. Bisa print lagi. Diklik trial. Nah, keadaan sekarang adalah bus sudah hilang atau sudah keluar, seperti itu. Nah, ini bisa dikasih variabel out. Nah, di sini bisa di print kendaraan sudah mundur, itu adalah out. Spasi out. Nah, kendaraan sudah mundur yang pertama karena antrian terakhir adalah bus. Yang sudah mundur akhirnya bus, sisa 2 antrian lagi, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu adalah contoh singkatnya penggunaan stuck atau antrian, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, di modul terakhir kita akan menjelaskan tentang mempelajari tentang queue atau mekanisme antrian. Memahami mekanisme antrian, prinsip FIFO, dan implementasi komputasi modern. FIFO ini adalah first in dan first out. Jadi kebalikannya dari stuck. Jadi queue ini adalah urutan, jadi benar-benar antrian ya. Mungkin analoginya kayak yang sering kita tahu ya, kayak masuk jalan tol, seperti antrian-antrian mungkin dari kasir atau antrian banyak hal pokoknya tentang urutan pasien di rumah sakit. Nah, itu menggunakan queue atau antrian. Proses antrian sering tidak terasa karena kecepatan prosesor yang sangat tinggi, namun pada aplikasi besar proses loading menunjukkan adanya antrian data yang sedang diproses. Nah, ini adalah contoh-contoh tadi, ada website traffic, antrian printer, dan penjadwalan CPU. Itu juga termasuk contoh dalam queue, seperti itu. Nah, dalam queue kita bisa ini adalah contoh codingnya, adalah contoh penerapannya dalam coding. Jadi ini adalah contoh antrian. Jadi ini adalah antrian misal di teller bank. Jadi ada nama-nama yang udah masuk antri duluan, udah ada duluan. Nah, itu akan sesuai urutan. Nah, kita coba seperti ini. Balik lagi, kita harus menggunakan array dinamis dulu agar kita bisa menambahkan data dan mengurangi datanya. Yang pertama adalah antrian semula. Ini kan jadi penanda buat antrian semulanya. Nah, ini kosong. Ini antrian ya, kosong. Nah, yang kedua, coba kita append atau kita tambahkan data sesuai antrian. Berarti data apa ya? Kita ada antrian mobil. Nah, mobil itu ada mobil sedan, terus kita tambah mobil bus yang tadi, bus dan truk. Antrian saat ini kita bisa lihat. Nah, antrian saat ini ada sedan, bus, dan truk. Itu. Nah, dengan untuk pengambilan datanya atau urutan dari depannya, kita juga bisa menggunakan pop, tapi dibarengan dengan indeks array yang pertama itu dimulai dari berapa? 0. Nah, itu. Jadi kita bisa coba, kita coba kasih variabel dulu ya, yang out. Misal data yang out itu data pop dengan indeks ke, bisa print antrian keluar
yaitu out. Data yang keluar adalah sedan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa di sini kasih antrian terupdate kan dapat. Nah, akhirnya terupdate sisa bus dan truk. Jadi yang semula sedan ada di depan itu akhirnya keluar dulu, dan akhirnya menyisakan bus dan truk. Itu yang namanya antrian ya teman-teman. Bisa menggunakan pop seperti itu. Jadi pop itu bisa untuk mengambil data paling belakang. Cuma kalau kita membuat antrian itu bisa menggunakan dengan pop dibarengi dengan indeks pertama. Kurang lebih seperti itu untuk data-datanya. Contoh penerapannya dalam program. Jadi kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan sendiri atau bisa mengembangkan lebih sendiri, dan terima kasih.